Hello everyone, welcome back to my channel di frekuensi 90 bersama gue Felix, si podcaster paling ngocol abad ini. Ini kursi kenapa gerak-gerak, harusnya gue diem. Oke, balik lagi. Sebelumnya gue pengen tanya kabar kalian semua. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Jangan sampai kalian koma dan bangun karena TikTok. Karena hari ini gue akan membahas yang sedang viral. Sekitar minggu lalu ada film atau FTV disiarkan di televisi di Indonesia, di mana seorang ibu-ibu koma dan bangun karena anak dan suaminya TikTok depan dia. Kalian penasaran? Kalau gue udah enggak. Karena gue udah nonton itu semua dan ini menyebabkan gue lemas sampai kayak sekarang. Dan gue gak konsen. Tapi untuk kalian semua gue akan berusaha konsentrasi. Makanya kalian jangan lupa satukan frekuensi pikiran kalian dengan gue. Oke? Salam ngocol sebelumnya. Kalian pasti masih ingat dengan klip pendek ini. Semoga aja dengan kita terus ajak ibu kamu ngobrol, syaraf-syaraf otak ibu kamu bisa merespons. Dan ibu kamu segera sadar. Kita jadi TikTok. Ibu kan suka jadi TikTok. Siapa tahu kalau ibu dengar masuk TikTok, ibu bisa sadar ya. Iya sayang. Saya setuju. Nah, ibu. Berdasarkan video pendek itu, gue pengen ngajarin ke kalian semua sobat ngocol gue yang baik hati tidak sombong tentunya. Untuk belajar menilai sesuatu tidak hanya dari cover atau sampulnya saja. Pertanyaan gue, apakah kalian sudah menonton film itu secara penuh atau full? Nah, kalau belum, inilah penjelasannya guys. Jadi sekarang izinkanlah si ngocol ini untuk berceloteh kepada kalian. Tapi bukan gue cerita tentang sinetron ini. Karena walaupun gue udah nonton langsung secara full. Tapi di sini gue ingin menyampaikan ada beberapa hal berfaedah sebenarnya dari video atau film ini. Yang berkaitan dengannya kehidupan sekarang kita, di mana kita dipenuhi atau selalu menggunakan sosial media. Nah, di sini banyak sekali dijelaskan walaupun ya dengan pengemasan yang kurang baik menurut gua, tapi di sini ada beberapa poin yang bisa kita petik untuk kehidupan kita, untuk menggunakan sosial media secara bijak. Dan bagi kalian semua yang bekerja atau berkecimpung di dunia konten kreator, ini sangat penting karena ada beberapa poin juga yang bisa kita gunakan untuk mengganti mindset kita semua untuk bisa lebih berkembang dan menyajikan konten-konten yang baik kepada viewers kalian semua. Jadi gue sebelum memulai celoteh hari ini, gue akan menceritakan sedikit tentang sinopsis ceritanya. Diceritakan seorang ibu rumah tangga yang bernama Rara, ya sangat-sangat terobsesi menjadi TikToker terkenal di Indonesia, yang memiliki seorang suami namanya Mas Aris dan anak yang namanya Vina. Nah, di sini si Rara ini sangat sering menelantarkan keluarganya demi obsesinya dia itu menjadi TikToker. Nah, dia memiliki teman SMA yang sudah sukses menjadi TikToker namanya Francisca, tapi ia sangat iri terhadap si Francisca karena sudah sukses melebihinya. Sampai suatu hari dia ketemu orang yang bekerja sebagai agensi untuk talent, pencari bakat, namanya Bang Deddy, dan mengajak si Rara ini untuk bekerja sama. Dan si Bang Deddy rela dan siap menjadi manajernya si Rara. Tapi sebelum itu si Rara diajak belajar dulu dengan senior-seniornya. Dan seniornya ini adalah si Francisca. Nah, mereka ini tidak memiliki hubungan yang baik gitu, karena si Rara iri hati terhadap kesuksesannya Francisca, dan Francisca pun gak suka karena si Rara ini kayak apa-apa
ya nyeleneh gitulah. Banyak kejadian-kejadian di film itu yang bikin mereka tuh bertengkar dan berantem. Hingga akhirnya Rara pun pelan-pelan terkenal dengan intrik-intriknya dia, dengan drama-dramanya dia. Tapi caranya itu salah. Caranya itu salah karena ia meninggalkan keluarganya. Dan for your information gitu, Rara ini sebelumnya bekerja sebagai office girl di sebuah perusahaan dan ia dipecat. Ia dipecat karena ya itu sering tiktokan pada saat dia bekerja. Ya itu kembali lagi tanggung jawabnya ya sebagai orang yang membersihkan kantor itu ya digunakan hanya untuk TikTok. Jadi nggak tahu waktu dan nggak tahu tempat gitu. Nah di situ diceritakan lagi seiring perjalannya waktu, Rara akhirnya bisa mencapai titik kesuksesan dan bisa dibilang satu level lah sama Francisca ini. Tapi di situ ada yang ia korbankan, yaitu keluarganya sendiri. Luar biasa. Demi konten, demi popularitas, keluarga pun jadi korban. Apa kata dunia? Sebagai seorang gua, si ngocol yang selalu terhibur dan mengerti karya-karya film dari seorang Christopher Nolan, ya seperti Inception, Memento, The Prestige, terus juga Interstellar. Jangan bilang gue sombong, tapi memang aslinya gue mengerti dan boleh dites, gue bisa menjelaskan isi dari cerita film tersebut. Oke? Nah, dengan menonton itu dan gue menonton ini, otak gue sedikit membeku sepertinya. Malah cerita ini bikin gue agak gak ngerti. Tapi gue sudah highlight fakta-fakta menarik karena gue sudah menonton film ini secara penuh. Dan fun facts atau fakta-fakta menarik yang bakal gue celotehkan hari ini adalah sebagai berikut. Fakta menarik pertama yang bisa gue share ke kalian berdasarkan film ini dan kita bisa relate ke kehidupan sehari-hari kita, yaitu apa-apa tentang konten. Mau sekolah, kita bikin konten. Mau kuliah, kita bikin konten. Mau kerja, kita bikin konten. Ya itulah yang terjadi juga di film ini. Si Rara ini hidupnya sebenarnya biasa aja. Ya bisa dibilang dia keluarga sederhana, tapi ya ingin menjadi terkenal dan apa-apa dibuat konten. Tapi yang dia buat kontennya itu cenderung negatif karena banyak kepura-puraan dan hal buruk sebenarnya yang ia sembunyikan di publik luas gitu. Tapi di depan kamera ya menjadi seorang yang baik. Nah ini banyak juga terjadi di dunia sekarang karena konten itu seperti banyak dibuat-buat dan cenderung hanya untuk popularitas dan viralitas saja. Ulang kali aku bilang sama kamu, kamu jangan terlalu terobsesi untuk menjadi artis sosmed. Aku gak akan marah kalau apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu bilang di TV. Kamu telanjarin aku dan Vina. Kamu sibuk sama semua kegiatan kamu. Dan berikutnya yang bisa kita ambil sebagai fakta menarik lainnya adalah meminta maaf hanya untuk kepentingan dan empati netizen saja. Ya bisa gua bilang kalau kita memang gak salah dan kita benar, kita harus buktikan poin di mana kita benar dan jangan mau minta maaf. Kalau kita memang salah ya kita harus meminta maaf secara tulus dan baik hati tentunya, tanpa mempedulikan apa kata orang. Karena banyak juga zaman sekarang orang membuat video-video yang bisa dibilang klarifikasi dan minta maaf hanya untuk mengembalikan popularitasnya saja, sama seperti si Rara ini. Nah ini sebenarnya fakta menarik untuk dibahas karena seharusnya tidak seperti itu para konten kreator bekerja dan menyampaikan aspirasinya mereka. Oke, ini yang ketiga, ada fakta menarik lainnya kalau dijelaskan di film ini bahwa viral itu nomor 1. Menolong orang lain secara tulus itu nomor kesekian, mungkin ke 100 atau ke 1000. Ya ini zaman sekarang orang-orang banyak yang kalau orang butuh pertolongan, orang kecil terutama yang bisa kita bilang tidak mampu atau bukan orang kuat lah, akan dibantu
dengan orang yang kaya raya, yang punya banyak koneksi, tapi hanya untuk konten saja, bukan murni untuk menolong mereka. Sangat miris dunia ini sekarang. Dan ini bisa kita relate atau kita hubungkan ke film ini juga. Dijelaskan di sini semuanya. Dan yang keempat, ada fakta lainnya yang bisa gue share juga ke kalian. Kalau bersosial media itu harus tahu waktu dan tahu tempat. Dan ingat tanggung jawab kalian di tempat pekerjaan dan di rumah itu kalian sebagai apa. Jangan semuanya tentang sosial media. 24 jam kalian menggunakan sosial media mungkin sudah 12 jam. Dan mungkin bisa lebih. Nah, di sini kalian harus bijak dan bertanggung jawab dalam bersosial media. Karena di sini juga filmnya menjelaskan kalau si Rara menelantarkan keluarganya hanya untuk popularitas dan TikTok belaka. Yang terakhir, hal menarik yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah iri hati atas kesuksesan orang lain. Banyak di antara kita yang lihat orang sekarang enak, bisa naik private jet, keluar negeri. Semuanya enak pokoknya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang mereka lewati dalam proses menuju tahap tersebut. Jadi, kita boleh jadikan mereka itu motivasi atau role model dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah iri hati hingga menghalalkan segala cara untuk menjadi seperti mereka. Ini juga ditunjukkan di film tersebut, guys. Jadi mengapa, seperti yang gue bilang di awal, jangan pernah menjudge seseorang atau sesuatu hanya dari sampul atau dari beberapa partnya saja. Kalau kita menonton video ini secara full atau secara penuh, banyak hal-hal menarik yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena ya film itu kembali kepada selera. Selama pembuatnya itu tidak membuat hal-hal yang negatif dan menjelekan pihak lain, sah-sah saja untuk hiburan. Ya bisa dibilang tadi seperti film gua, tipenya itu agak susah dicerna. Itu menarik buat gua, tapi belum tentu menarik buat kalian. Nah, dibalik juga dengan film ini gitu. Jadi mungkin kita ngelihat film ini pengemasannya kurang bagus dan cenderung gak masuk akal ya, karena yang ditampilkan di sosial media hanya part itu saja. Kalau kita menonton secara penuh, sebenarnya film ini tidak jelek-jelek juga gitu. Dan kita bisa belajar dengan penggambaran-penggambaran kehidupan sehari-hari di sosial media memang seperti itu. Itu positifnya yang bisa gue ambil dari film ini. Jadi kalian bisa stop dan menghentikan hujatan kalian terhadap pembuat film ini dan penulis skripnya, karena ya mereka tetap membuat ini hanya untuk hiburan saja gitu, tanpa menjelekkan pihak lain. Sebenarnya ini sah-sah saja, karena juga bisa dibilang kalau kalian tidak suka, masih banyak orang lain di luar sana mungkin yang suka dengan tayangan-tayangan seperti ini. Selama untuk hiburan, menurut gue semuanya sah-sah saja, dan kalian tidak boleh menjelekkan karya seseorang seperti ini yang banyak komen-komen gue lihat sekarang ini gitu, guys. Ya maaf, bukan menggurui, tapi gue hanya menyampaikan hal-hal positif dari film ini dan karya-karya orang yang susah payah, tentunya memakai effort juga kan untuk membuat karya film ini gitu. Dan gue ingin menjadi si kepo sedikit, meniru-niru dia untuk memberikan pesan moral, tapi singkat saja. Pesan moral gue kali ini, menjadilah netizen yang bijak dan jangan pernah komen yang negatif dan menghujat seseorang, karena kita tidak tahu dampak hujatan kita atau tulisan kita, kata-kata kita terhadap orang tersebut. Bisa saja nanti yang buat film ini menyerah untuk membuat film lagi, dan ya mungkin orang ini bisa membuat karya yang lebih baik sebenarnya gitu loh. Jadi jangan pernah menjelek-jelekan seseorang, gitu aja sih sebenarnya. Sekian aja untuk video hari ini. Si Ngocol menghibur kalian semua. Tentunya ada hal yang bisa kita petik dari penyampaian gue hari ini. Semoga lah ya. Karena ya balik lagi ke kalian, ingin menerima informasi gue ini seperti apa ya. Kalau menerima penyampaian gue ini secara negatif ya hak kalian juga. Tapi kalau bisa menerima masukan atau penyampaian gue secara positif, ya itu hak kalian juga. Jadi gue hanya fokus untuk
berbuat hal-hal yang masuk logika saja gitu. Oke, tanpa panjang-panjang, thank you for watching. Jangan lupa di-share video gua kali ini dan tetap mendukung channel gua di Frekuensi 90 karena di sini kalian akan disuguhkan dengan hal-hal yang berfaedah, edukatif dan informatif. Tentunya bersama gua si Ngocol, dan nanti berikutnya Senin depan akan muncul si Kepo yang menghibur kalian dengan dengan tampilan yang berbeda tentunya. Bye bye guys. Dan bukan si Ngocol namanya kalau nggak muncul lagi after closing. Tadi di awal video gue sampaikan kalau gue memang sedikit pusing dan lemas melihat film ini. Tapi bukan untuk menjelekan si yang membuat film atau scriptwriternya gitu. Ini murni simply karena ya film ini bukan tipe gue. Balik lagi, ini bukan selera gue. Jadi kalian para netizen, kalian tidak berhak untuk menghujat si pembuat film ini. Kalian boleh mengkritik gitu, tapi ada koridor-koridor kritikan untuk membangun lebih potensi dari si pembuat film atau si penulis naskahnya. Dan bagi si penulis naskah, jangan khawatir dan jangan down gitu kalau dapat kritikan atau hujatan. Anggaplah positifnya mereka ingin tayangan yang lebih mendidik atau lebih informatif mungkin dan lebih berfaedah tentunya. Kalian bisa mungkin mengemas dengan sekelas siaran TV yang begitu besar dan sudah lama berkecimpung di bidang hiburan tentunya. Kalian bisa membuat yang lebih baik pastinya, dan gue percaya itu. Ya udahlah, daripada kelamaan, gue akhirin benar-benar video kali ini. Oke, dadah.